Sekarang goyang baginya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa yanbaghi litalibil ilmi. Wa yanbaghi litalibil ilmi. Itu di kitab yang kundur, kitab syarat Ya'udda, jalannya satu. An ya'udda wa yuqaddira binafsihi takdiran fit takrari fa innahu la yastaqirru qalbuhu hatta yablugha dhalik al-mablagh wa yanbaghi li talibil ilmi an yukarrira sabqal amsi khamsa marratin wa sabqal yawmi alladhi qabla al-amsi arba'a marratin wa sabqa alladhi qablahu thalathan والذي قبله اثنين والذي قبله واحدا فهذا أدعى إلى الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي lan sayukjo di talibil ilmi kesuwe wong kang nuwu ilmu apa an ya'udda yen to ngitung-ngitung sapa talib talibul ilmi wa yuqaddira lan yen to ngira-ngiraaken sapa talib binafsi marang awak itolib atau kanggo awak itolib ngira-ngira akan takbiran kelawan ngira-ngira akan ditakori ing dalam bolan baleni apa kok dikongkon ya memperkirakan ya ukuran untuk mengulang pelajaran atau bagi orang yang menghafal Quran harus ada waktu khusus untuk mengulang hafalan yang sudah dihafalkan, karena sesuatu yang sudah dihafal itu harus dijaga, jangan sampai lupa. Jadi justru jogone itu ya lebih berat. Orang ngapalkan itu pelajaran, apalagi ngapalkan Quran itu mungkin kalau ngapalkannya ya tidak lama ya, mungkin sehari bisa berapa itu, cuma tergantung kemauannya. Tapi mulai menjaga hafalannya itu supaya tidak lupa ini yang berat. Kalau tidak ditentukan waktu
waktu untuk mengulang secara rutin ya. Banyak orang kadang-kadang menghafalkan sesuatu hafal, tapi besoknya sudah lupa semua atau beberapa bulan sudah hilang seperti belum pernah menghafalkan lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka pengarang kitab ini ya menasihati supaya ada ditentukan, diukur untuk dirinya ya ukuran waktu untuk mengulang. Apa tapi indahu mongko sedulur kelakuan karena bahasa Jawa iku la yastaqiru ora tetep apa qalbu atine talib hatta yablugha hingga tumeka sapa talib dalikal mablagh ing mengkono panggonan tumeka. Jadi orang itu ojo ngomong, kenapa ngomong baru penjara? Kalau kita berarti itu. Ini tambah kalau kita, ya tambah ngomong. Ini ketemu kita, masuk santri ngaji kalau kita. Kayak komunis tua, ngajian umum itu makhluk. Nah, kalau kitab itu wajar. Cuma kalau santri ngaji kok nggak mau kitab itu, ya berarti nggak ada keinginan untuk nambah. Bisa itu berapa rekoni kitab dan dipakai terus dalam kitab ini. Jadi yang tahu itu ukurannya dirinya sendiri gitu. Kira-kira ya kalau ingin menghafalkan pelajaran atau nadoman atau Quran diukur kira-kira yang mampu ya dengan mengulang menjaganya itu berapa, apakah mungkin satu halaman atau kalau mampunya separuh halaman tidak masalah, tapi yang penting bisa dijaga, bisa diulang-ulang sampai alkat ya. Dan sebenarnya siapapun kalau ada kemauan dan sungguh-sungguh dan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh orang-orang yang pengalaman, itu bisa. Jadi banyak ya orang yang menghafalkan Quran itu setelah usia 60 tahun bisa hasil. Ya, bisa hafal Quran karena ya ada kesungguhan, ada niatan dan mengikuti aturan seperti yang disebutkan di kitab ini. Bukan cuma nambah, tetapi ada waktu mengulang. Jadi seperti kalau orang itu mau ya sehari semalam walaupun hanya mungkin satu ayat tapi matang gitu. Jadi misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu, enggak yang Dzalikal kitabu sampai ya sama. La raiba fihi, la raiba fihi, la raiba fihi, la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Andaikan orang mau setiap hari satu ayat saja tapi matang gitu dan sampai jalan apa sambil
berjalan ke kelas, nganggur dibacakan cuma satu ayat juga kan. Nanti sholat duha dibaca kan kita. Nanti sholat qobliyah zuhur baca ayat tadi yang ba'diyah zuhur baca. Ya, nanti qobliyah asar baca, ba'diyah maghrib baca yang sudah dihafal. Ya, qobliyah isya baca. Itu mungkin sehari semalam ya. Walaupun satu ayat itu matang, sudah melekat, tidak akan hilang. Kalau mau sehari satu ayat tapi benar-benar meresap, ya, apalannya saking banyaknya diulang itu, sampai jalan sambil lalu diulang itu sambil apa? Nanti setelah berapa lama kok sudah tidak ingat itu berarti melekat. Nanti kalau ingin lebih kuat lagi, ayat yang tadi sudah dihafal sangat kuat itu ditulis. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kuncinya. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Begitu sampai ya. Begitu pelajaran mungkin perlu menghafalkan apa mungkin hadis arba'in ya. Caranya ya harus diulang-ulang sampai berapa puluh kali itu supaya tidak hilang. Nah, dia kalau Quran dipakai sholat sunnah setiap hari. Begitu menurut pengalaman orang-orang yang ya cepat ya, sampai kalau sistem akhir-akhir ini banyak yang guru yang mengajarkan itu ada yang ya hafal Quran itu hanya ya 5 bulan hafal, ada yang hanya 1 bulan hafal, bahkan ada katanya yang 20 hari hafal. Tapi ya begitu, jadi mungkin bagi yang di sekolah ya, jadi sambil jalan sambil apa itu ya seperti itu ditarget sehari berapa mungkin 1 jam, nanti 1 jam lagi ya bisa begitu sampai matang sehari itu. Jadi apa yang disebutkan di kitab ini benar-benar pengarang kitab ini sudah pengalaman gitu. Jadi tidak hanya orang ngapalkan itu hanya yang penting hafal terus nanti tidak diulang. Nah ini hilang. Jadi supaya diukur ya satu ukuran untuk mengulangnya itu yang sangat penting ya, karena hati itu tidak akan bisa kuat ya, ingatannya sampai mencapai ukuran berapa, harus diulang berapa puluh kali ya. Ada yang macam-macam ya, ada yang menuntut untuk menghafalkan itu sampai 1 waktu diulang 40 kali begitu, sampai seperti sudah ya ibarat tulisan itu sudah tidak akan hilang. Terus ini juga seperti yang disebutkan di sini, oyam bagi lan sayukjo Liqalibil ilmi kedua wong kang luwe ilmu, seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu opo an yukarriro yen tombolan baleni sapa talib mengulang-ulang sabaqal amsi ing pengajian ini khamsa marratin ing 5 piro-piro ambalan. Jadi kalau orang ingin menghafal pelajaran yang baru kemarin kita dapat pelajaran atau menghafalkan ayat yang kemarin menghafalkan ayat seperti tadi Zalikal kitabu la raiba fihi, ada mungkin apa?
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Yang kemarin ini, dan begitu itu sekarang mengulang pelajaran yang kemarin diulang 5 kali. Padahal sudah apa, tapi tetap diulang seperti itu. Nanti di samping mengulang pelajaran yang kemarin 5 kali, pelajaran yang sebelumnya, ya, pelajaran sebelumnya diulang 4 kali. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, seperti itu. Atau mungkin dari awal, ya. Jadi misalnya 5 ayat, ya, yang ayat yang hari pertama tetap diulang 1 kali, yang hari keduanya untuk sekarang ini, ya. Jadi misalnya 5 hari sekarang, setiap hari 1 ayat. Ini selain menambah, untuk ngulangnya itu hari ini ngulang yang 5 hari yang lalu diulang sekali, yang 4 hari yang lalu diulang 2 kali. Jadi contohnya kalau diulang dari pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya sekali, karena ini sudah 5 hari yang lalu sudah sering diulang sekali. Terus ayat yang, ya, ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diulang 2 kali, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus apa? Setelah itu pelajaran yang hari ketiga, ya, diulang, ya, 3 kali. Diulang 3 kali. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Diulang 3 kali. Terus, ya, setelah itu ulang pelajaran yang hari keempat, ya, 4 kali. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Diulang 4 kali. Terus yang baru kemarin, pelajaran yang baru kemarin, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diulang 5 kali. Begitu kata pengarang kita ini. Jadi itu kalau Quran, ya. Begitu kalau nazoman apa atau hadis, ya, kan? Hadis yang pertama, hadis arba'in misalnya, ya, itu, ya, kan? Untuk, ya, pelajaran yang hari pertama setelah 5 hari, ya, atau 5 minggu kalau mingguan, hadis arba'in misalnya, kan? Ya, untuk mengulang, ya, yang hadis yang pertama itu diulang sekali. Nanti yang hadis yang kedua diulang 2 kali. Hadis yang ketiga diulang 3 kali. Karena ini masih baru. Semakin masih baru, ngulangnya itu banyak. Kalau pelajaran yang kemarin diulang 5 kali. Pelajaran yang sebelum kemarin diulang 4 kali. Pelajaran yang sebelumnya lagi diulang 3. Begitu. Jadi bukan kadang-kadang yang kurang itu, ya, ngapalkan, betul ngapalkan. Apalagi kadang-kadang kalau besok mau ujian baru apa? Ngapalkan sampai tidak tidur semalam. Tapi setelah itu sudah tidak diulang lagi, ya sudah cuma itu doang, ya. Nanti apa? Lupa semua.
mestinya bukan begitu, mestinya Mbak, kalau ingin menghafalkan. Jadi tetap dijaga apakah itu pelajaran kitab, hadis, apalagi Quran. Kembali, jadi seyogyanya atau seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu anjukar dirasa kolkamsi, mengulang pengajian yang kemarin karena baru ya berbima khamsa marratin lima kira-kira ambalan 5 kali mengulang yang lain. Wasabaqal yaumil ladzi qabla al-amsi lan pengajian dino kang sadurunge wingi ya 2 hari yang lalu diulang 4 marratin kelawan papat ping papat dibalik ping papat. Wasabaqal ladzi qablahu lan pengajian dino kang sadurunge alladzi qabla al-amsi ya sebelum berarti 3 hari yang lalu, pelajaran yang 3 hari yang lalu salatan kelawan telur ambalan ya diulang 3 kali kan otomatis kan kemarin-kemarinnya sudah diulang gitu ya. Jadi yang sekarang diulang 3 kali itu berarti kemarin setelah diulang 4 kali gitu ya. Kalau yang sekarang diulang ya, sekali berarti sudah diulang 5 hari yang lalu ya. Walladzi qablahu lan pengajian dino kang sadurunge 3 hari yang lalu berarti 4 hari sebelumnya. Kalau kang dino kang sadurunge alladzi qablahu iku ini melawan kafir pindu. Jadi pelajaran yang hari kedua sekarang ya diulang 2 kali. Walladzi qablahu lan pengajian dino kang sadurunge alladzi qablahu berarti hari pertama 5 hari yang lalu. Sekarang sebelum nambah apalan baru yang pelajaran 5 hari yang lalu masih perlu diulang sekali. Ya begitu setelah itu nambah. Nah nambahnya tadi itu diulang mungkin berapa puluh kali sampai ya meresap di hati. Nah nanti besok mengulangnya itu bukan mengulang yang tambahan saja ini, bukan. Jadi mengulang yang tambahan sekarang besok diulang 5 kali. Terus yang pelajaran yang kemarin ya besok masih perlu diulang 4 kali. Pelajaran yang kemarin dosa ya besok masih perlu diulang 3 kali, begitu seterusnya. Berarti hari yang ke-6 sudah tidak diulang lagi ya, begitu terus. Tapi tetap mungkin ya setiap minggu ya mengulang yang dari depan. Mungkin hari Jumat itu mengulang walaupun tadi sudah diulang beberapa kali. Seperti itu cara supaya orang tidak sampai hilang apalan apapun itu ya. Nah ini kata pengarang kitab ya, bahwa mengkotai iki bolan baleni dengan cara tadi itu loh. Jadi minimal 5 hari sebelumnya itu masih diulang ya 1 kali, 4 hari yang lalu diulang 2 kali, 3 hari yang diulang 3, begitu terus sampai pelajaran yang terakhir karena masih baru perlu diulang 5 kali. Ya, kata beliau bahkan mengkotai iki bolan baleni dengan cara tadi itu iku ad'a ya mereka ini kelawan tertib mampu iku ad'a luwih menarik, lebih mendorong kata itu, lebih mendorong, lebih menarik ilal hifzi marang apal yang kuat. Dan itu ya kalau mau mengamalkan luar biasa ya. Dulu kalau saya masih di pondok itu dituntut oleh guru saya bahasa Arab itu setiap tamrin itu insya Allah terutama tamrin ada tanya jawab ya. Terus ada tamrin mengganti dari Indonesia ke Arab itu oleh guru saya disambil dibaca tanya jawab itu kalau punya teman
Itu dulu zaman saya itu belajar bahasa Arab itu luar biasa. Jadi di kamar-kamar itu ramai setiap hari, di luar jam pelajaran baca atau apa, insya Allah ya, ada yang tanya sendiri, dijawab sendiri, tanya sendiri, sampai diulang berapa kali. Ini di luar jam di kelas. Setelah itu dianjurkan oleh guru saya, buku-buku yang tidak kanggu itu supaya ada manfaatnya. Ya, dulu yang mungkin kelas yang dulu yang sudah tidak dipakai itu dibuat coret-coretan lagi ya. Berarti apa? Manilladzi zara manzil hanif al-bari'ah, manilladzi ditulis sampai 5 kali. Manilladzi hanif walladzi zara manzil hanif al-bari'ah, setelah dibaca 5 kali hanif walladzi zara manzil hanif al-bari'ah, terus ditulis 5 kali. Begitu dulu disarankan, dan ya sebagian santri yang memang mengamalkan luar biasa hasilnya. Jadi dulu di PIK itu mulai, karena saya termasuk pertama santri ya, ketika masih jilid 2 itu sudah berani ngajar jilid 1 begitu. Jadi karena saking matangnya pelajaran itu. Nah, sementara yang saya rasakan di pesantren ini ya, itu saya ngajar kelas 6 bahasa Arab, itu kenyataannya pelajaran jilid 2 belum ya. Mengerti doa belum. Nah, ini kekurangannya kurang matang itu di setiap jilidnya. Kalau pelajaran jilid 1 belum matang, nanti hasil jilid 2 ya kurang. Jilid 2 belum matang ya, dari 3-nya gitu. Sehingga walaupun sudah kelas 6 itu kalau disuruh ngulang, dilatih jilid 2 masih banyak yang salah. Ini yang saya ngajar kelas 6 itu beberapa tahun yang lalu itu hasilnya masih sangat kurang. Makanya untuk anak-anak yang bahasa Arab jilid 1, 2 itu ya supaya tidak berat nanti ketika jilid 4 atau tingkat berikutnya itu harus makan gitu ya. Saya dulu punya kawan yang satu kelas ya. Satu kelas luar biasa, paling melaksanakan sarannya guru saya yang sempurna, namanya Ustadz Murtabur, sekarang profesor mungkin beliau pakar dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya tahu karena satu kelas sama saya di PGA dulu. Waktunya teman-teman waktu istirahat itu keluar ya, istirahat dan main-main. Beliau tetap di kelas nulis persis seperti yang disarankan oleh guru saya. Jadi latihan yang sudah latih seperti orang bilang tanya sendiri di sekolah itu, padahal sekolahnya di luar, di luar Muhammadiyah Al-Ma'arif. Jadi ngajinya bahasa Arab di pondok, itu ketika di sekolah waktu istirahat belajar ya, bahasa Inggris itu dipraktekkan. Ya. Ini perlu terutama para guru-guru yang ngajar bahasa Arab terutama ya, lebih ditingkatkan ya, terutama memberikan saran kepada anak-anak supaya waktu tamrin-tamrinnya itu yang harus matang. Terus ya, kalau ya mau nulis ya kan banyak buku yang sudah tidak dipakai yang tahun-tahun lalu itu, supaya tidak mubadir ya, di samping supaya tulisannya itu ya benar dan bagus, cepat. Jadi karena saya dulu mengamalkan itu ya, setiap ya ngaji itu mesti saya disuruh nulis di papan tulis, sering-sering saya. Jadi yang tamrin biasanya salah satu disuruh nulis, yang lain naskah. Nah, beliau mengamalkan persis seperti yang disarankan di kitab ini, ya akan untuk santrinya. Dan selama saya mondok ya di
pesantren ilmu Al-Quran Singosari itu, kitab taklim ini beliau ngajar ya mulai tahun pertama sampai itu ya hatam diulang lagi, yang ikut datang berapa kali hatam ya. Jadi kitab taklim ini seperti kitab seluruh santri wajib ngaji apa kitab taklim ini. Makanya jangan sampai tidak bawa kitab ini dipakai selama di pondok gitu. Dan yang demi kitab itu jangan kita harus dipeleler sehingga bersilang, jangan. Udah. Jadi kata beliau, cara seperti yang disebutkan di kitab ini kalau diamalkan luar biasa itu. Agak ilal hifzi, luwih mendorong untuk bisa hafal dengan kuat hafalannya, bukan sekedar hafal terus kemudian lari kabeh. Apa? Bukan begitu, apa? Wayang bagi lan sayukjo opo Allah yaktada yento orang ngadatake, membiasakan, tidak membiasakan, seharusnya tidak membiasakan. Yento orang ngadakaken sapa tolong demi tidak membiasakan al-mukhafata ingin tengake bintang korori ing dalam bolan baleni. Jadi sejujurnya santri itu tidak membiasakan meremehkan dalam memulai pelajaran, jangan. Nah ini umumnya orang itu males baleni, mengulang lagi ya, sehingga ya tambah walaupun dulu sudah paham, kadang-kadang sudah hafal ya, setelah suruh ngulang ya sama sekali hilang ya. Ibarat orang ya menghafalkan Quran ya sudah selesai hatam 30 juz, disuruh baca juz 1 tidak jalan ya, karena kurang, mengulang-ulangnya itu kurang. Ibarat mungkin di kelas disuruh oleh gurunya menghafalkan hadis arba'in atau hadis 1001 ya, betul setiap minggu setor itu. Tapi ya cuma yang dihafalkan cuma yang pelajaran itu, yang pelajaran kali tidak diulang, pelajaran yang kali tidak diulang. Sehingga walaupun satu kitab sudah pernah dihafal, ya nanti untuk kelas berikutnya disuruh hadis yang pertama kitab itu, yang apa? Tidak hafal seperti belum pernah menghafalkan sama sekali ya. Ya eman-eman kalau begitu gitu. Jadi mestinya apa yang kita hafalkan ya kelas 1 yang lalu itu walaupun sudah kelas 6 itu tetap ya mestinya seperti itu mestinya ya. Sudah terutama ada pelajaran-pelajaran pokok ya, itu mestinya harus matang itu. Kalau oke ya kitab yang paling rendah, nahu misalnya dunia priority itu benar-benar matang yang apa untuk kunci memasuki kitab-kitab yang besar ya. Jadi dulu kami ya karena dasarnya itu matang gitu, tidak pernah dibaca apa belajar kepada guru saya itu kitab yang besar, tidak pernah. Cuma beliau menyarankan beli, kalau punya uang beli kitab. Jadi saya dulu di pondok itu sejak di pondok sudah beli kitab-kitab besar itu. Tidak dikaji di pondok, gimana tadi? Setelah apa? Dulu ketika di pondok ya, yang 10 tahun lebih yang di PIK itu ya. Itu yang kitab yang saya hafal dan yang sudah belajar hanya 40 qorid yang sampai hatam itu, yang sampai hatam 40 qorid ya. Terus kitab taklim ini ya, karena ini setiap minggu dan tambah hatam diulang lagi. Tafsir Jalalain itu ya mungkin hanya surat Baqarah selama 1 tahun. Tapi beliau sisinya sedikit tapi matang di apa praktekkan. Lalu setelah
Nah, ini rata-rata teman-teman ya, sejak di pesantren itu sudah senang beli kitab-kitab, tidak diajarkan tapi dibaca. Setelah pulang ngajar kitab-kitab apa ya, yang dulu belum pernah diajarkan ya sudah bisa karena dasarnya kuat. Ya, ya umumnya dulu sergap-sergap ya mengamalkan apa yang disarankan oleh guru itu ya, termasuk ya ini jangan sampai meremehkan mengulangi pelajaran, jangan. Jadi mengulang itu sangat penting. Bi'anna karsa orono setune deres ya wasakrolan saat ini bulan-bulan ini iku yang bagi sayukjo opo an yakuna yen to ono opo takror iku bikuwatin kelawan kuat wanasyatin dan terengginas semangat ya. Jadi deres pelajaran dan mengulangi pelajaran itu seharusnya harus dengan apa sungguh-sungguh dan semangat, jangan malas. Jadi mulangnya itu jauh lebih penting daripada nambah. Terus katanya wala yajhar lan yen to orang banteraken sapa thalibul ilmi jahron kelawan banter temenan. Maksudnya itu jangan memaksa di luar kemampuan. Jadi misalnya ya, walaupun dulu selalu singkir dengan suara keras, tapi itu ya tentunya dengan ukuran yang wajar. Jadi tidak memaksa di luar kemampuan ya, karena nanti kalau maksa akan nggak istiqomah, nanti mungkin kesel akhirnya mutu ya, putus asa. Begitu juga ini wala yujid lan ojo mayahaken sapa thalib, ojo mayahaken sapa thalib nafsu ing awake thalib. Maksudnya jangan memaksa dirinya di luar ya kemampuannya. Jadi orang untuk melatih nafsu itu kata Imam Busiri, nafsu itu seperti anak kecil. Nafsu itu seperti anak kecil. Itu tidak bisa dipaksa. Misalnya anak kecil baru ngaji ya, baru ngaji. Itu ketika diajar misalnya baru 3 menit sudah selesai, sudah, jangan dipaksa kalau anak kecil begitu. Besok datang lagi diajar mungkin 5 menit ya sudah, nanti besoknya lagi ditambah sedikit ya, tambah ya 6 menit ya sudah, besoknya lagi begitu 7 menit sudah. Itu cara ngajar anak kecil itu. Nah kita untuk melatih nafsu kita nggak bisa langsung kadung semangat sokongi batu ngapal no. Tapi besok putus saklawasnya gak. Jangan seperti itu. Jadi harus bertahap untuk melatih sedikit ya. Besok begitu setelah istiqomah ditambah begitu ya. Saya walaupun sudah tua, dulu ngaji kepada saya semua itu, anak-anak saya semua sebelum pondok itu ngaji sama saya, Quran bahasa Arab, seperti Rosa, itu semua generasi ngaji sama saya, Quran bahasa Arab. Sekarang anak-anaknya kalau hari Ahad itu ngaji sama saya. Ada anak-anak Labibah itu ya katanya ngaji di BG bosan, mungkin karena itu ya, karena terlalu lama ya. Sehingga mutung di ngaji agak gelem ya. Nafsu itu seperti itu ya. Maka yang ngaji dulu ya sudah ya, dan senang. Jadi ya saya ngajar itu ibunya ya, saya senang walaupun saya ngajar di mana-mana, ngajar alif-alifan senang saya kan. Seperti itu, justru ini dasar. Sampai saya ngajar di Sokorjo itu mulai tahun 80 ya.
umumnya di majelis-majelis taklim mulai tahun 80 sampai dorong lahir ya. Tahun 80 saya sudah rutin ajar di mulai dari pondok. Saya ngajar di sini mungkin 83, ngajar di pondok ini dari pondok, ngajar sini. Baru ini belum ada semua, ini masih salak-salak semua ya. Masih sepi. Santri putri waktu itu masih 25. Itu ya saya ngajar ya mungkin sekarang yang ya yang ibunya dulu pondok ya ngaji. Begitu di tempat saya itu dulu mbahnya ngaji, mengajar ibu-ibu, anaknya ngaji, sekarang cucunya ngaji seperti itu ya. Yang sekarang ini ya seperti Limaya dulu ya, semua itu saya ajari ngajar Quran bahasa Arab ya. Sekarang anaknya juga ngaji ya, dan saya senang itu ngajar. Nah, ini perlu dicontoh ya. Sudah ini kata beliau, jangan memaksa untuk melatih nafsu itu. Kita nafsu itu nggak bisa sekali sergap bisa sinau itu nanti kapok ya. Nafsu seperti anak kecil, besok diajak suka ya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah agak bosan gitu jenuh, sudah berhenti, mungkin refreshing sambil jalan, sambil ya mungkin qasidah atau kalau menelaah satu kitab sudah itu jangan dipaksa satu kitab ini, ganti kitab apa seperti itu caranya. Dan dulu zaman ya dulu masih itu saya mengikuti mulai zaman Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dulu sering datang ke mana, mesti majelisnya beliau habis ngaji terus ada yang disuruh baca Quran selingan gitu. Terus qasidah. Dulu pertama di pesantren ini juga mengikuti itu. Jadi ketika ngaji di setelah ngaji ada yang disuruh baca Quran, baca konten lagu, terus ngaji lagi. Setelah itu ada qasidah, itu terus ngaji lagi sambung. Itu untuk supaya tidak bosan gitu, nafsu. Sudah. Nah ini kata beliau, jangan mengeraskan suara dengan sungguh keras, wala yudhid nafsahu, dan jangan memaksa, memayahkan dirinya dengan di luar kemampuannya. Kaila yang koti'ah, supaya orang pegot sopot tolek anit takrori saking bolan baleni, supaya tidak terputus ya. Dan karena yang penting istiqomah itu loh, istiqomah itu yang penting gitu. Jadi sedikit adanya khairul ahabul amal ila Allah adwama wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang istiqomah, yang kontinu, walaupun sedikit tapi istiqomah. Belajar setiap hari ada jam belajar atau mengulang pelajaran rutinnya. Bukan kadang-kadang umumnya kan ya ngulangnya itu nunggu pas mau ujian atau besok ujian baru sama mengikat dulu ya. Nah itu ya kurang baik itu. Mendingan ya nggak usah ngenteni kata ujian, setiap hari memang ada mengulang pelajaran rutinnya. Begitu orang ya melakukan amalan-amalan apapun itu ya. Nah ini kata beliau, kailah yang kau yang takar supaya kak ya nggak bosan terus sing asale sinau malik oka, karena mungkin suatu ketika dia memaksa di luar kemampuan. Seperti anak kecil tadi itu didorong jam ini, padahal anak kecil masih baru ngaji di dibikin tadi buyur kau oleh ayo saya kurang lagi terus mending pasti gak akan mau anak kecil. Ayo nak
Tidak mau. Kenapa? Kapok ya. Karena pertama sudah langsung begitu. Jadi alamnya anak kecil yang sudah misalnya masih baru 10 menit, ya wis tak pokok tulis apa dulu. Besok kalau sudah berapa hari ditambah lagi sih dilukas. Ya, nanti lagi begitu sampai ya nanti sampai normal seperti yang lainnya 1 jam ya. Itu untuk melatih nafsu. Wa khairul umuri mongko utawi luwih bagus-bagusi perkara yang paling baik itu adalah awsabuha. Iku luwih pertengahane yang sedang. Sebaik-baik perkara itu yang sedang ya, tidak terlalu ngoyo, juga tidak terlalu santai dalam segala hal. Dalam segala hal itu orang ya, karena nafsu itu umumnya begitu, terlalu santai itu nanti ya manja, gitu kalau. Nah nanti kalau dipaksa nanti motong ya. Jadi harus yang sedang. Ya sudah, saya kira itu aja dulu. Ruqyah anak Pak Yusuf tidak usah dulu. Wallahu a'lam. Dibaca ditutup dengan sholawat tidur buruk sekali, sholawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihil abnani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah.